Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, anna ba'du. Jemaah Jumat Masjid Sodoragi yang dimuliakan Allah, terkait pelaksanaan ibadah salat Jumat pada hari ini tanggal 23 Februari 2024, perkenankanlah kami selaku pengurus Masjid Sodoragi untuk menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, infak Jumat yang telah terkumpul pada minggu lalu sejumlah Rp2.120.000. Kami ulangi, infak yang telah terkumpul pada Jumat lalu sejumlah Rp2.120.000. Maklumat kedua, yang akan bertindak sebagai khatib sekaligus imam pada Jumat ini adalah Al-Ustaz Rian Ibnu Rasyad Al-Hafiz. Maklumat ketiga, kami mengimbau jemaah sekalian untuk mengisi dan merapatkan saf terdepan yang masih kosong, agar saudara-saudara kita yang belum mendapat tempat segera masuk. Maklumat keempat, kami memohon kepada seluruh jemaah sekalian yang kiranya membawa alat komunikasi atau telepon yang dapat menghasilkan dering untuk menonaktifkan nada deringnya sejenak. Demikianlah beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Rian Ibnu Rasyad Al-Hafiz, kami persilakan naik ke atas mimbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنعمنا بالتوفيق والهداية نحمده ونستعينه بحوله وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية صدق الله العلي العظيم. Pertama-tama dan paling utama, tentu seraya dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang jika kita renungkan lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak kita minta dibandingkan yang kita minta. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan dengan untayan kalimat syukur yang kita persembahkan hanya kepada Allah, semoga Allah tetapkan kita menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para pengikut dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa cinta dan setia terhadap sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi umat beliau yang mencintainya hingga ajal menjemput kita dan memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang rahimahumullah, mengawali isi khutbah Jumat pada siang hari ini dan untuk yang kesekian kalinya, selaku khatib kami berwasiat khusus untuk diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ketakwaan. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, teruslah sisipkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
mulai kita baru bangun tidur sampai kita tidur lagi, niatkanlah semua itu ada nilai hanya untuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan merupakan satu-satunya tolak ukur ketika Allah Azza wa Jalla melihat dan menilai kita. Hal ini termaktub dalam firman-Nya di surat Al-Hujurat ayat ke-13. Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kita adalah siapa di antara kita yang paling bertakwa. Kalau kita ejawantahkan ayat ini, bisa kita pahami bahwa bisa jadi orang yang disibukkan di sawah ladang jauh lebih bertakwa dibandingkan orang yang disibukkan di dalam kantor yang enak, dingin, kursi empuk dan sebagainya. Bisa jadi orang yang disibukkan di pinggir jalan di bawah tengah terik matahari jauh lebih bertakwa orang tersebut di hadapan Allah dibandingkan seseorang yang mungkin dengan kenikmatan yang ada dan dimudahkan urusan-urusannya. Atau bisa jadi orang yang sedang mendengarkan isi khutbah saat ini jauh lebih bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang sedang berkhutbah. Karena kita tidak tahu, maka mari kita saling menasihati, mewasiatkan tentang ketakwaan kepada Allah dimanapun kita berada, sesama kita bisa saling menasihati. Hadirin sedang rahimakumullah, perjalanan hidup kita di dunia sungguh sangatlah singkat. Sejatinya kita ini diberikan batasan target umur entah seberapa lama. Kalau berbicara umur, maka mari kita manfaatkan umur kita untuk semaksimal mungkin berada di jalan kebaikan yang Allah sukai dan Allah cintai. Terlebih lagi, teringat dalam satu riwayat, ada seorang sahabat yang ketika itu mendapat nasihat dari Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, "Afdhalul mu'minina ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling utama adalah yang paling bagus akhlaknya. Standar kebaikan, keutamaan dari seorang pribadi, seorang mukmin adalah diukur dari sejauh mana, sebagus mana akhlak kita. Kemudian dilanjutkan oleh sabda Nabi, wa iyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikra. Dan yang paling cerdas dari antara orang-orang mukmin itu adalah yang paling banyak dalam mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan ulaika al-aqyas. Dan yang paling terbaik lagi orang mukmin yang afdal, yang utama dan yang cerdas adalah ketika mereka ataupun kita yang pandai dalam mempersiapkan kematian kita. Ulaika al-aqyas. Mereka itulah orang mukmin yang cerdas. Hadirin sedang rahimakumullah, ternyata ukuran tentang kecerdasan kita tidak diukur dengan setinggi apa ilmu pengetahuan kita, wawasan kita, bahkan intelektualitas kita. Tapi ternyata sejauh mana dan sebanyak mana kita dalam mengingat kematian kita dan mempersiapkan akan kematian kita. Bayangkan kalau kita tahu bahwasannya umur kita sekian lama lagi, maka kita akan lebih giat mempersiapkan. Kita tahu kapan waktu ajal kita tiba, maka nikmatlah adanya, karena kita bisa mempersiapkan semaksimal mungkin. Namun yang menjadi sikap kita jadi terlena adalah karena kita tidak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini di hadis riwayat Tirmidzi yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa kecerdasan kita sebagai orang mukmin adalah sejauh mana kita mengingat kematian kita. Mari kita persiapkan sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, hari demi hari yang kita lewati tentu harus memiliki nilai manfaat untuk bisa kita berikan tanggung jawab ketika di yaumul qiyamah ataupun di akhirat kelak. Kita sibuk sekolah, bekerja, berdagang, berupaya, apapun yang kita lakukan, marilah ada orientasi, adakah nilai manfaat untuk ketika kita menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini yang menjadi perhatian kita, sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan,
maka ketika itulah kita akan berusaha. Bahkan riwayat hadis Bukhari dan Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya jika terjadi kiamat besok terjadi kiamat, in qamatis sa'ah, apabila kiamat akan terjadi, kita sudah tahu kejadian kiamat. Wa fi yadi ahadikum fasilah, dan di antara kalian memegang benih pohon yang bisa kita tanamkan. Kemudian kita bisa menanamnya. Fa in istata'a alaikum, jika kalian bisa menanamnya, alla taquma hatta yagrisaha falyagrisha, maka segeralah kita tanam. Hadis ini menggambarkan bahwa walaupun besok kejadian sesuatu hal yang mengerikan, yang amat besar, yang kita wanti-wanti, kita takuti dan sebagainya, tapi kita memegang satu amal kebaikan yang bisa kita tanamkan, lakukan. Jangan nunda-nunda kebaikan, jangan menanti-nanti kebaikan. Apapun yang bisa kita lakukan, segera. Walaupun kiamat terjadi hari esok, maka dalam hal ini tentu kita punya kapasitas masing-masing. Tidak semua orang bisa melakukan kebaikan yang sama. Ada orang yang dengan hartanya dia bisa berbuat baik dengan hartanya. Ada orang yang bisa berbuat baik dengan tenaganya, lakukan dengan tenaganya. Ada orang yang bisa berbuat baik dengan ilmu pengetahuannya, lakukan dengan ilmunya. Dan sebagainya. Bahkan ide, gagasan, masukan, kritikan, selama itu semua berorientasi kepada akhirat, nilai-nilai akhirat, maka itu menjadi nilai manfaat kebaikan kita untuk bisa bawa menjadi bekal pulangan kita dalam menghadapi kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal hadirin rahimakumullah, penting untuk kita perhatikan di sisa umur kita yang entah berapa lama lagi. Mari kita kuatkan langkah, pijakan, kokohkan semua niat kita hanya bertujuan ingin menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap, berdoa kematian kita, ending ketika ajal kita tiba, betul-betul ada kebaikan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita renungkan, tidak sedikit di zaman sekarang orang yang sibuk berpikir dan berusaha bagaimana caranya memperoleh hidup yang baik, tapi lupa untuk berpikir dan berusaha bagaimana caranya memperoleh mati yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah, sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadirin sedang dimuliakan, pada kesempatan khutbah yang kedua ini tentu ingin khatib sampaikan dan mengingatkan bahwasanya ada satu amalan yang ketika nanti di yaumul qiyamah menjadikan seseorang merasa rugi, merasa menyesal, hanya ingin kembali ke dunia untuk melakukan amalan tersebut. Hal ini tertuang dalam firman Allah surat Al-Munafiqun. Allah tegaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin.
Ayat ini seolah menggambarkan dan menekankan kita untuk memperhatikan walaupun nilai hukum secara hukum amalan sedekah adalah sunnah, tidaklah wajib. Namun ternyata berapa banyak orang-orang yang nanti berkeluh kesah, menyesal, yang tiada arti dan tiada makna, hanya ingin kembali ke dunia sebentar saja minta ditangguhkan usianya. Untuk apa? Fa'asaddaqo, bersedekah, wa aku minas sholihin, gabung masuk dalam circle orang-orang yang saleh. Bersyukur jika Allah masih tetapkan kita bertemu dengan orang-orang yang mencintai Allah, berada di jalan yang Allah sukai, bisa saling menasihati, mengingatkan. Bersyukur kita masih bisa duduk bersama orang-orang yang berjuang untuk memenuhi hak-hak Allah, karena tidak tahu ketika kita nanti hari ini bisa bersama, apakah besok masih bisa bersama dengan mereka orang-orang yang saleh. Maka harapan kita mudah-mudahan Allah berikan kita keleluasaan dan kemudahan dalam memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan, serta masukkan kita dalam circle golongan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana abwabal khairah wa abwabal quwwah wa abwabas sihhah wa abwabal 'afiyah wa abwabal barakah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.